Jumpa kembali dalam Presenter Idol Makes You Speak Better. Perbincangan bersama penyiar berita Net TV Rahma Hayuning Diah pada bagian keempat. Selamat mengikuti. Kemudian dalam biografi latar belakang disiplin ilmu Rahma adalah lulusan S1 Sastra Prancis ya. Iya. Ya, bagaimana bisa terjun ke media televisi sebagai jurnalis, tidak memilih sebagai diplomat misalnya atau sebagai dosen bahasa Prancis misalnya? Iya, itu tuh cita-cita aku sebetulnya jadi diplomat gitu. Kalau dosen sih kayaknya saya nggak akan sanggup saya ngadepin mahasiswa, jadi saya nggak pernah kepikiran untuk jadi dosen. Tapi belajar sastra itu kan saya tuh dikit-dikit kayak belajar psikologi gitu Bang. Saya tuh jadi kayak belajar memahami bagaimana sebuah karakter, entah itu karakter orang atau karakter peradaban misalnya pada zaman tertentu, tertuang dalam bentuk karya sastra gitu. Nah, anak-anak sastra tuh diminta untuk bisa membaca itu, bukan membaca karya sastranya tapi membaca interpretasi dari karya-karya sastra itu. Jadi kita harus bisa menginterpretasikan ini apa, kemudian disangkut pautkan dengan kehidupan sosial di masa itu apa, kecenderungan psikis yang dialami oleh si penyairnya lah misalnya, sampai sedetil itu sebetulnya. Nah, itu membuat saya jadi tertarik dengan apa ya, dengan pekerjaan yang ada hubungannya dengan mengeksplor sesuatu, entah itu mengeksplor orang, sebuah profesi misalnya, mengeksplor sebuah ya kalau misalnya kemudian dikaitkan dengan pekerjaan sebagai wartawan, mengeksplor sebuah kasus misalnya, terus mempelajarinya, terus dibikin berita gitu, terus udah gitu nulis, itu kan sebetulnya nggak jauh-jauh dari pekerjaan atau tugas mahasiswa jurusan sastra gitu. Jadi kalau dibilang nggak nyambung, sebetulnya emang sepintas sih nggak nyambung, tapi kalau kemudian kita apa ya, kita jabarkan gitu kebiasaan kita dalam mengerjakan tugas-tugas sastra itu sama seperti ketika kita bikin liputan. Jadi tuh kayak sebetulnya ini sebuah hal yang sudah kita lakukan sejak kita kuliah gitu kan. Hanya objeknya aja yang berbeda gitu, materinya aja yang beda, tapi bagaimana cara menganalisa, bagaimana kemudian cara membedahnya itu kurang lebih sama gitu sih kan. Ya. Bagaimana perjalanan karir sebelum bergabung dengan media televisi misalnya di Trans 7 maupun di Net TV sebelumnya? Aku tuh kayaknya sih memang dari kecil ada emang sudah punya minat gitu sama dunia penyiaran gitu. Jadi waktu saya masih SD gitu kan ya, saya itu suka dengan awalnya sih saya suka nyanyi-nyanyi gitu. Jadi orang tua mendorong saya, ya udah kalau kamu suka nyanyi-nyanyi les vokal aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya ngerasa ketika les vokal itu guru vokal saya itu penyiar radio gitu kan. Saya kok ngerasa lebih asikan siaran radio gitu dibanding jadi penyanyi gitu. Akhirnya saya les vokal tapi saya ingin bisa siaran. Nah, waktu SD itu saya sering diajakin kan siaran radio gitu di Radio Ganesha, di Jalan Ganesha ya, Radio Ganesha. Itu waktu SD tuh saya suka siaran acara anak-anak gitu. Ya, cuman bawain acara-acara request lagu anak-anak gitu. Saat itu lagu anak-anak masih banyak dan bagus-bagus karena itu kan zaman-zamannya Papa Tewop gitu, Teriak Kwek-Kwek yang kayak gitu-gitu. Nah, itu saya suka. Terus sudah gitu SMP, SMA saya sama sekali nggak berkecimpung lagi. Pokoknya ketemu lagi sama dunia penyiaran itu waktu kuliah. Jadi kuliah saya dihubungin lagi sama guru les saya yang dulu les vokal. Oh masih inget nggak gitu? Oh sekarang udah gede ya gitu. Ayo bantuin gitu. Namanya Om Yon. Ayo bantuin Om Yun yuk, ini apa namanya siaran lagi mau nggak? Ya udah ikut siarannya kan. Kalau Kang Trisna mah di Radio OS gitu ya, keren gitu. Maksudnya anak muda banget gitu. Kalau saya dulu di radio pemerintah Kota Bandung kan. Nah, radio pemerintah Kota Bandung itu kan isinya tuh adalah
ya kegiatan-kegiatan pemerintahan aja gitu. Tapi RSI itu yang studionya di jalan, kalau nggak salah Jalan Siliwangi ya. iya, Jalan Siliwangi, ya betul. Oh iya, Jalan Siliwangi, betul di situ. Pemiliknya kalau nggak salah sudah meninggal ya, siapa saya lupa namanya. Pak Dimas Korompis, Ya betul betul, saya kenal. iya, iya Pak Dimas Korompis itu. Pak Dimas Korompis orangnya perhatian banget. Nah, iya jadi di situ terus kayak gitu berlanjut ke masa-masa kuliah, saya siaran di radio pemerintah Kota Bandung, sesekali juga jadi host di TV-TV lokal kayak misalnya PJTV kayak gitu atau ngisi suara untuk voice over. Nah, di situ saya mulai berkenalan dengan apa namanya? Oh, ini siaran tapi di TV gitu. Terus udah gitu mulai berkenalan dengan sifat informasi yang sifatnya tuh lebih serius gitu kan karena waktu itu radio pemerintah karena di situ saya jadi ada apa mulai timbul benih-benih ketertarikan terhadap news gitu dari situ sih Kang awalnya. Oke, ini profesi sebagai penyiar televisi di Indonesia saat ini tampaknya banyak dilirik dan diminati terutama oleh kaum milenial. Terbukti setiap stasiun TV membuka pendaftaran lowongan kerja melalui selalu membludak ya. Ya, Apakah Rahma ini akan tetap menjalani profesi ini sampai suatu saat akan karena alasan tertentu akan beralih ke profesi lain, misalnya jadi anggota DPR misalnya? aduh sebetulnya sih ya kita nggak tahu ya Kang ya nanti arah hidup ini akan terbawa kemana gitu. Cuman kalau sekarang sih saya masih sangat menikmati untuk kerja di TV sebagai penyiar dan ini profesi yang apalagi saya dapat profesi baru sebagai apa namanya salah satu staff di PR gitu sebagai humas. Ini adalah satu hal yang menurut saya sangat sangat baru dan saya masih harus belajar. Sebetulnya sih bukan hal yang mengagetkan ya dari seorang presenter terus jadi PR itu kan juga banyak ya Kang rasanya ya Kang ya. Karena mungkin di situ ada apa ya faktor public speaking yang mungkin harus kita apa namanya manfaatkan gitu. Dan itu kan di dunia kepresenteran sangat terpakai, di dunia kehumasan juga sangat terpakai. Ya sejauh ini sih saya masih menikmati peran saya yang baru di unit public relation. Jadi mungkin sampai beberapa tahun yang akan datang kalau misalnya saya menerawang sih kayaknya saya masih akan harus banyak belajar dulu, mengeksplorasi dulu si profesi saya yang baru ini kan karena menurut saya profesi sebagai public relations ini juga cukup menantang dan cukup menyenangkan ternyata gitu. Oke, nih sekarang sebagai penutup nih pertanyaan terakhir, apa yang ingin Rahma sampaikan sebagai bekal pengalaman khususnya bagi generasi muda yang berminat dan bercita-cita menjadi penyiar profesional seperti Rahma? Pesan kalau dari saya sih Kang terutama jangan capek-capek untuk cari referensi, cari semacam apa ya kalau dibilang panduan ya bukan panduan lah ya, semacam ya untuk memperkaya ini aja lah untuk memperkaya khasanah aja karena kalau menurut saya pekerjaan presenter ini kan sebetulnya juga pekerjaan yang dinamikanya lumayan cepat gitu. Tantangannya juga berbeda dari zaman ke zaman gitu. Dari zaman Kang Trisna dengan zaman saya itu kan tantangannya berbeda gitu dan pasti nanti akan kedepannya juga akan ada tantangan yang lain lagi dan kalau menurut saya tidak ada salahnya untuk mencari banyak referensi, tidak usah harus saya ingin bisa siarannya supaya misalnya ya syukur-syukur bisa kayak Kang Trisna gitu, tapi
Tapi kalau misalnya memang kita punya referensi, udah gitu kita punya karakter sendiri gitu, nggak usah ragu-ragu untuk memunculkan itu. Sering latihan, jangan capek-capek, dan yang paling penting kalau menurut saya terutama untuk anak-anak zaman now gitu kan, teman-teman punya daya juang harus tinggi gitu, jangan mudah menyerah, jangan mudah istilahnya apa ya, mudah kalah dengan situasi yang, apalagi mungkin sekarang juga lagi ada kondisi pandemi gitu, situasi yang ada yang bilang soalnya zaman apa anak-anak milenial sini punya kecenderungan untuk apa ya, ya ketika mentok di satu hal mereka merasa punya banyak pintu lain gitu untuk dicoba. Nah, itu bukan hal yang buruk, tapi punya daya juang yang tinggi itu menurut saya sangat bermanfaat untuk kemudian kita menjadi orang yang punya konsistensi tinggi, dan itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Jangan manja, itu yang paling pertama juga, jangan manja, dan harus terus apa namanya, mau belajar sekalinya misalnya udah tercapai, udah punya layar lah gitu istilahnya. Jangan lupa juga untuk terus mengisi amunisi dengan terus banyak berlatih dan juga belajar pada orang-orang yang kompeten di bidangnya, kemudian orang-orang yang bisa menjadi panutan untuk terus-menerus bisa berkembang. Itu sih Kang yang paling penting kayaknya sih, daya juang yang harus apa itu, endurance juga gitu, kekuatan mental itu penting sih untuk anak-anak zaman sekarang. Oke, baik. Tidak terasa sudah sekitar 1 jam kita berbincang. Masa sih udah sejam? Kok ngobrol Ya, sama Kang asik banget ya? kita di kesempatan lain kita akan teruskan dengan topik yang lain ya. Baik, Oke. baik Kang. Terima Terima kasih kasih banyak. Rahmah Hayuding Dia ya, Hayuding Dia telah berbincang dan berbagi pengalaman seputar dunia penyiar atau presenter. Semoga bermanfaat terutama bagi mereka yang saat ini tengah belajar dan berlatih untuk menjadi seorang penyiar. Sampai jumpa lagi dalam interview bersama penyiar lainnya. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Saya Tristan Sandubari, presenter Idol Makes You Speak Better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.